Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas pemeliharaan berkat penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, renungan pagi hari ini terambil dalam Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kisah Yakub ini, karena ketakutan, Yakub melarikan diri ke tempat pamannya Laban. Di sana ia menikahi putrinya Laban, yaitu Lea dan Rahel. Setelah 20 tahun bekerja, ia melarikan diri karena takut Laban merampas istri dan anak-anaknya. Lalu ia pun kembali ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya, ia mengalami ketakutan karena kakaknya Esau beserta pasukannya akan menemui dia. Ini merupakan ketakutan terbesar yang pernah dihadapinya. Malam harinya, Yakub bergumul dengan Tuhan. Ia bertemu dengan Tuhan. Yakub muncul sebagai pemenang, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Yakub merasakan campur tangan Tuhan di setiap ketakutan yang ia hadapi, dan penyertaan Allah untuk membawanya kembali ke Kanaan. Itulah sebabnya ia mendirikan sebuah mezbah di Kanaan dan menamainya El Elohe Israel, sebuah nama yang menekankan akan keberadaan Tuhan yang disembah. Tuhan adalah pelindung dan pemeliharaannya. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa dari pribadi yang selalu bergumul dengan rasa takut, lahirlah kekuatan iman. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi kunci kemenangan Yakub? Yakub selalu membawa bayang-bayang ketakutannya untuk berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Ia mempertajam mata rohaninya untuk dapat melihat Tuhan di tengah ketakutannya. Ini terlihat perkataannya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Mata jasmaninya memang tidak melihat Tuhan, tetapi mata rohaninya melihatnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan bagaikan ranjau yang akan menghambat langkah iman kita. Ketakutan membuat mata rohani kita tidak dapat melihat cara pandang Tuhan di dalam situasi yang kita hadapi, melainkan hanya memfokuskan diri pada ketakutan itu sendiri. Dr. Charles Stanley mengatakan, untuk mengalahkan ketakutan yang kita hadapi, kita harus belajar satu prinsip yang sederhana. Dan prinsip itu adalah fokus. Jalan untuk menghalau segala pemikiran-pemikiran yang akan melumpuhkan kita dengan ketakutan, keraguan, kehilangan semangat adalah tetap menjaga fokus kita kepada Tuhan Yesus. Pernyataan fokus ini diterjemahkan oleh Daud dengan sebuah proses tindakan peralihan, yaitu ketika Daud berkata dalam Mazmur nomor 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Daud mengalihkan perhatiannya dari ketakutan kepada Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Tuhan berfirman kepada kita, "Percayalah kepadaku." Tetapi kita masih tetap menggenggam erat ketakutan itu. Namun ketika kita berhasil dalam tindakan peralihan itu, maka itu sebenarnya merupakan penetapan langkah awal untuk meraih sebuah kemenangan. Apa yang menjadi ketakutan di dalam diri kita? Bergumullah sampai memperoleh kemenangan. Jadikan setiap ketakutan itu sebagai proses pertumbuhan iman, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
Mari kita memohon agar Tuhan memampukan kita untuk selalu fokus kepada-Nya, sehingga segala hal yang membuat kita takut tidak akan menguasai kita, karena ketakutan akan melumpuhkan semangat, sehingga kita bisa menjadi orang yang kalah sebelum perang. Biarlah renungan singkat ini jemaat Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita senantiasa berlindung kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.